Setiap orang menilai nenek tua itu hanya dari pakaiannya yang lusuh dan kantong plastik hitam di tangannya. Tak ada yang tahu, ia sedang membawa harta miliaran dan janji lama yang belum terpenuhi. Tapi siapa sangka, kehadirannya di bank hari itu mengubah hidup banyak orang selamanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel ini. Di sini kamu akan menemukan berbagai cerita seru dan penuh makna. Simak kisahnya dan jangan lupa subscribe. Di pagi yang sibuk, saat bank besar di pusat kota mulai didatangi nasabahnya yang berpakaian rapi, seorang perempuan tua berjalan pelan di trotoar depan gedung. Cuaca mendung, angin tipis berembus membawa bau asap kendaraan yang berlalu lalang. Wajahnya keriput, matanya sayu, namun ada keteguhan dalam cara ia melangkah. Tubuhnya dibungkus baju longgar yang sudah pudar warnanya. Kerudung kusam menutupi rambut yang nyaris seluruhnya putih. Di tangannya tergenggam erat kantong plastik hitam yang sudah kusut. Didekap seperti membawa sesuatu yang sangat penting. Ia berhenti sejenak di depan pintu masuk bank, menarik napas panjang sambil menatap bangunan besar itu. Pintu otomatis terbuka. Ia melangkah masuk, pelan tapi pasti. Suasana di dalam bank terasa dingin, bercampur suara langkah sepatu, nada mesin antrean, dan percakapan para nasabah yang terdengar rapi dan sopan. Seorang satpam sempat menoleh dengan alis terangkat, tapi tidak menegur. Nenek itu berjalan melewati deretan kursi yang sebagian besar sudah terisi. Orang-orang di dalam ruangan mulai memalingkan wajah, sebagian melirik dari ujung mata, sebagian langsung memandang tanpa basa-basi. Beberapa ibu-ibu berbisik. Seorang pria muda menahan tawa kecil sambil menyikut temannya. Di antara nasabah berpakaian jas dan gaun mahal, kehadiran perempuan tua itu seperti pemandangan yang salah tempat. Tapi ia tidak gentar. Nenek itu duduk perlahan di bangku antrean nasabah prioritas, posisi paling depan, tempat biasanya para klien penting duduk menunggu giliran. Ia tidak melihat kiri kanan. Matanya hanya menatap lurus ke meja pelayanan. Tangannya menggenggam erat kantong plastiknya, sampai urat-urat di punggung tangan keriput itu tampak menegang. Beberapa detik kemudian, seorang pegawai muda keluar dari balik meja. Wajahnya masih segar, rambut disisir rapi, mengenakan kemeja putih dan dasi kecil. Namanya Raka. Baru beberapa bulan bekerja di bank itu, tapi sudah merasa dirinya penting. Raka berhenti beberapa langkah di depan nenek itu, lalu mendekat dengan ekspresi heran bercampur risih. Ia menyapu pandangan ke sekitar, memastikan tidak ada atasan yang melihatnya, lalu menunduk sedikit dan bertanya cepat. "Ibu, nyari siapa ya?" Suaranya datar, tidak ramah, tapi juga tidak kasar. Nenek itu menoleh pelan, lalu tersenyum kecil. Wajahnya lelah, tapi sorot matanya tenang. "Saya mau buka rekening, Nak," jawabnya pelan, hampir seperti bisikan. "Uangnya ada di sini," lanjutnya sambil sedikit mengangkat kantong plastik hitam di pangkuannya. Raka terdiam sejenak. Ia menatap kantong plastik itu dengan alis berkerut, lalu melirik ke baju nenek itu yang tampak seperti baru keluar dari tempat sampah. Ia menelan ludah, lalu tersenyum paksa. Maaf Bu, layanan sosial bukan di sini. Kalau ada keperluan bantuan atau pengaduan, biasanya ada posko khusus pemerintah," ujarnya sambil mencoba menjaga nada suaranya tetap profesional. Tapi jelas terlihat dari wajahnya bahwa ia sedang menahan rasa tidak nyaman. Matanya sempat melihat ke arah petugas lain, seolah meminta bantuan atau isyarat untuk menyuruh nenek itu pergi. Namun nenek itu tetap tenang. Ia tidak berdiri, tidak marah, tidak memohon. Ia hanya menatap Raka dengan wajah datar, lalu berkata pelan, tapi jelas, "Saya tidak minta bantuan. Saya tidak minta belas kasihan. Saya hanya ingin menyimpan uang saya. Kalau memang tidak boleh, saya akan cari tempat lain." Suasana di ruang tunggu mendadak terasa lebih hening. Raka tidak langsung menjawab. Ia menatap wajah nenek itu lebih lama, dan untuk pertama kalinya, ada sedikit rasa ragu dalam dirinya. Raka, 27 tahun, pegawai bank yang baru saja naik jabatan menjadi asisten layanan nasabah prioritas, sedang merasa percaya diri pagi itu.
Jas abu-abu muda yang dikenakannya masih tampak kaku seperti baru disetrika. Penampilannya rapi, sepatu mengilap, dan rambut disisir menyamping tanpa satu helai pun keluar jalur. Ia terbiasa melayani orang-orang berkelas, mereka yang datang dengan setelan mahal, membawa tas bermerek, dan bicara dengan intonasi tenang tapi penuh tuntutan. Jadi saat melihat seorang nenek tua berpakaian kusam duduk di bangku prioritas sambil membawa kantong plastik kusut, pikirannya langsung menyimpulkan, ini pasti salah tempat. Bahkan langkahnya sempat melambat saat mendekat, seperti ragu ingin menegur langsung atau menyuruh satpam saja yang bicara. Ia berdiri di depan nenek itu dengan sikap formal, tangan dirapatkan di depan perut, tapi wajahnya menahan ketidaksabaran. Maaf, Bu. Antrean nasabah prioritas untuk klien tertentu. Ibu yakin tidak salah tempat. Nada suaranya sopan, tapi matanya berbicara lain. Sorot matanya mengandung penilaian. Nenek itu hanya menoleh sebentar, tidak tersinggung, tidak protes. Ia hanya mengangguk pelan, lalu membuka tas kecil yang diselipkan di balik jaket tuanya. Dari dalam tas itu, ia mengeluarkan sebuah buku tabungan lama, beberapa lembar uang yang dililit karet, dan selembar kertas yang mulai menguning. Tangannya sedikit gemetar saat menyodorkannya ke Raka. Raka sempat menghela napas kecil. Namun begitu matanya jatuh pada isi tangan sang nenek, ekspresinya berubah. Ia melihat buku tabungan yang dicetak dengan nama bank mereka, logo lama yang bahkan sudah tidak digunakan lagi. Lalu uang pecahan 100 ribuan, tidak baru, tapi masih layak dan terikat rapi. Dan yang membuatnya membeku sejenak adalah surat tanah bertuliskan hak milik, dengan lokasi yang ia kenal sangat dekat dengan pusat bisnis kota. Ini, ibu simpan semua ini sendiri? Tanyanya. Suara Raka terdengar lebih rendah, nyaris tak percaya. Nenek itu tidak menjawab cepat. Ia menatap lurus ke arah meja pelayanan, lalu pelan-pelan berkata, "Iya, Nak. Sudah 50 tahun saya kumpulkan. Dari satu-satu, receh demi receh." Tanpa bicara banyak, Raka memberi isyarat agar nenek itu mengikutinya. Ia melangkah ke arah ruangan layanan dalam, ruang yang lebih tenang dan biasanya hanya digunakan untuk transaksi khusus. Sikapnya berubah, tapi belum sepenuhnya hangat. Ia masih bingung, antara penasaran, kagum, atau curiga. Nenek Halimah berjalan di belakangnya. Langkahnya pelan tapi tidak ragu. Di dalam ruangan kecil itu, mereka duduk berhadapan. Raka membuka lembar-lembar surat, memeriksa cap dan tanggal. Lalu ia bertanya dengan pelan, "Kenapa baru sekarang, Bu? Kenapa tidak dari dulu simpan di bank?" Nenek Halimah menarik napas panjang, lalu menatap Raka dengan wajah yang tidak lagi hanya lelah, tapi menyimpan banyak cerita. "Saya dulu pernah hampir kehilangan semuanya. Waktu itu suami saya dibohongi orang. Sejak itu, saya simpan sendiri. Saya tahu orang lihat saya seperti pemulung. Tapi saya cuma perempuan tua yang pegang janji. Sekarang, saya cuma ingin uang ini aman. Untuk anak-anak yatim, biar ada gunanya nanti kalau saya udah gak ada." Raka menunduk. Untuk pertama kalinya sejak bekerja di bank itu, ia merasa ada yang lebih berat dari sekadar transaksi dan target bulanan. Tapi ia belum tahu, kisah nenek ini baru saja dimulai. Manajer bank yang semula tak ingin diganggu akhirnya ikut turun tangan. Namanya Pak Herman. Lelaki paruh baya berkacamata tipis dengan suara pelan tapi tegas. Ia baru keluar dari ruangannya setelah dipanggil 2 kali lewat interkom oleh Raka. Awalnya ia terlihat malas, berjalan sambil merapikan jasnya dan bertanya dengan nada datar, "Ada apa sih? Penting banget sampai ganggu saya rapat." Namun begitu melihat wajah tegang Raka dan beberapa pegawai lain yang berdiri kaku di sekitar meja layanan, langkahnya melambat. Ia mendekat, lalu menatap sekilas ke arah nenek yang duduk tenang dengan kantong plastik terbuka di pangkuan. "Apa ini?" tanyanya sambil meraih surat tanah yang diletakkan di atas meja kaca. Pak Herman mengeluarkan kacamata baca dari saku jasnya, duduk perlahan, lalu membuka dokumen itu dengan 2 tangan. Di ruangan itu, hanya suara lembaran kertas yang terdengar. Suasana mendadak hening, seolah waktu berhenti sejenak.
Ia membaca perlahan, lalu menoleh ke arah Raka. Sudah dicek? Tanya Pak Herman cepat. Raka mengangguk. Sudah, Pak. Sertifikat asli. Nama dan nomor bidang cocok. Saya juga sudah cari datanya di sistem. Lokasinya ada di Jalan Cendana Raya. Itu yang dekat mall baru itu, Pak. Mendengar itu, Pak Herman menoleh lagi ke arah surat, lalu bibirnya mengucap pelan. Astagfirullah, ini tanah sekarang nilainya bisa belasan miliar. Wajah Pak Herman mendadak berubah. Pucat. Tatapannya tak lepas dari kertas di tangannya, seolah tak percaya apa yang baru dibacanya. Tangannya gemetar saat menaruh kembali dokumen itu ke meja. Ia lalu memandang Nenek Halimah yang masih duduk tenang, tidak banyak bicara, hanya memeluk kantong plastiknya seperti biasa. Ibu, tanah ini milik ibu? Tanyanya pelan, seperti sedang memastikan sesuatu yang mustahil. Nenek Halimah mengangguk, senyum kecil di bibirnya. Iya, Pak. Dulu suami saya beli dengan uang pensiun. Saya simpan suratnya baik-baik. Sekarang saya cuma mau simpan uangnya. Takut keburu saya mati. Pegawai-pegawai yang sebelumnya mencibir kini berdiri kaku. Beberapa saling melirik, sebagian bahkan mundur perlahan. Tak ada lagi tawa, tak ada lagi bisik-bisik. Ruangan itu berubah hening. Udara dingin dari pendingin ruangan seolah makin menusuk. Di sudut, seorang pegawai perempuan tampak menunduk sambil menggigit bibir. Raka sendiri tidak berani bicara. Kepalanya menunduk, tangan di samping tubuhnya mengepal. Dadanya sesak. Ia merasa seperti baru saja ditampar kenyataan. Orang yang ia pandang sebelah mata, yang tadi ia perlakukan seperti pengganggu, ternyata menyimpan sesuatu yang lebih dari semua nasabah yang pernah ia layani. Ia melirik ke arah Nenek Halimah. Tatapan perempuan tua itu masih sama. Tenang. Tidak tersinggung. Tidak sombong. Tidak banyak bicara. Tapi justru itu yang membuat Raka makin tertekan. Hatinya bergemuruh. Pikirannya kacau. Kenapa saya bisa sepicik itu? Gumamnya dalam hati. Ia menarik napas dalam-dalam, menunduk, dan berdiri lebih dekat ke meja. Tapi sebelum ia membuka mulut untuk bicara, Pak Herman menatapnya tajam dan berkata pelan, "Tolong bantu ibu ini. Urus semuanya dengan baik. Jangan satupun lagi bersikap semaunya." Dan di dalam hati Raka, kalimat itu terasa seperti peringatan keras, tapi juga kesempatan untuk memperbaiki semuanya, sebelum semuanya terlambat. Di ruang konsultasi yang sunyi, dengan tembok putih bersih dan lampu kuning pucat yang menggantung di atas kepala, Nenek Halimah duduk di kursi kecil berbantalan tipis. Ia meletakkan kantong plastiknya di meja, lalu menarik napas pelan sambil membenarkan letak kerudungnya yang mulai melorot sedikit dari dahi. Jari-jari tuanya gemetar ketika menyentuh ujung meja, seolah mencari pegangan agar bisa mulai bicara. Raka duduk di depannya. Diam. Menunggu. Suara AC terdengar lembut di latar, dan hanya itu yang menemani percakapan mereka pagi itu. Tak ada suara lain. Tak ada gangguan. Hanya dua manusia di ruangan yang berbeda dunia tapi akhirnya duduk saling hadap. "Saya ini istri guru, Nak," ucap Nenek Halimah pelan. "Almarhum suami saya dulu ngajar di desa kecil, di kaki gunung. Hidup kami pas-pasan, tapi cukup. Cukup untuk makan, cukup untuk hidup tenang." Matanya menatap ke meja, tidak ke Raka. Suaranya seperti bercerita pada angin, tapi kalimat-kalimatnya jelas. "Waktu saya hamil anak kedua, suami saya dapat tawaran beli tanah. Lokasinya jauh. Tapi dia bilang, nanti kalau kita tua, bisa kita buat tempat tinggal anak-anak yang ditelantarkan. Biar ada yang urus mereka." Ia berhenti sebentar, memejamkan mata, lalu membuka perlahan. "Itu janji kami, berdua." Raka tidak menyela. Tangannya terlipat di pangkuan, tubuhnya condong ke depan, wajahnya serius. "Kenapa ibu nggak bangun dari dulu?" tanyanya akhirnya, pelan. Nenek Halimah menoleh sebentar, lalu senyum tipis. "Karena belum sempat. Karena dunia nggak sebaik itu."
Ia menggigit bibir bawahnya, lalu melanjutkan, suami saya meninggal saat tanah kami mau digusur. Dia berdiri sendiri di depan alat berat. Dia bilang, ini milik kami, jangan dirampas. Tapi tak ada yang dengar. Dan hari itu, saya lihat dia roboh di depan saya. Kena sesak napas, katanya. Tapi saya tahu, dia mati karena lelah bertahan sendirian. Mata Raka membelalak. Ia tidak tahu harus menjawab apa. Ia menatap wajah Nenek Halimah yang kini tampak lebih lelah. Suara nenek itu makin pelan, tapi tegas. Anak-anak saya, satu-satu pergi. Ada yang sakit, ada yang kecelakaan. Saya sendiri. Nggak ada yang sisa. Jadi saya putuskan kumpulin sendiri. Saya pungut botol. Saya cari barang bekas. Kadang dipanggil pemulung. Kadang dikatain gila. Tapi saya simpan semua. Nak, saya kumpulin buat janji itu. Biar saya bisa bangun tempat itu. Walaupun telat, saya harus selesaikan. Raka menunduk. Dadanya terasa berat. Ia merasakan sesuatu di dalam tenggorokannya yang mengganjal, seperti beban yang tidak bisa ditelan. Ibu, kenapa nggak minta bantuan? Tanyanya dengan suara rendah. Orang pasti mau bantu, Bu. Nenek Halimah tersenyum lagi. Wajahnya tenang, tapi suaranya sedikit bergetar. Saya nggak butuh dikasihani. Saya nggak mau janji ini jadi bahan kasihan orang. Saya cuma mau tahu bahwa saya nggak hidup sia-sia. Itu aja. Ia berhenti sebentar, menoleh keluar jendela kecil yang menghadap ke langit mendung. Saya nggak pintar, Nak. Tapi saya tahu janji harus ditepati. Raka mengangkat wajahnya perlahan. Matanya mulai basah, dan satu tetes air jatuh tanpa bisa ia tahan. Ia tak bicara, hanya menatap perempuan tua di depannya dengan rasa yang tak bisa dijelaskan. Dalam diam, ia menyadari satu hal, tak ada kemewahan, tak ada gelar, tak ada penampilan, yang bisa menandingi harga diri dan kekuatan hati seperti yang ia lihat pagi itu. Dan saat itu juga, ia tahu semuanya akan berubah. Berita tentang nenek pemulung dengan tabungan miliaran tersebar cepat. Sejak pagi, kantor bank tempat ia membuka rekening dipenuhi wartawan. Kamera televisi berjajar di depan pintu masuk. Para reporter berdiri sambil memegang mikrofon, menyebut nama Nenek Halimah berulang kali. Foto dirinya dengan kantong plastik hitam terpampang di layar-layar berita. Judul besar muncul di media daring. Nenek pemulung pemilik tanah miliaran. Di media sosial, wajahnya dijadikan simbol kegigihan. Tapi semua itu tidak membuatnya sombong. Wajahnya tetap tenang. Nada bicaranya tetap pelan. Bahkan saat diwawancara, ia hanya berkata, "Saya bukan siapa-siapa. Saya cuma mau tepati janji." Di hari-hari berikutnya, banyak orang berdatangan ke rumah kontrakan kecil tempat Nenek Halimah tinggal. Ada yang datang membawa bunga, ada yang sekadar ingin berfoto. Bahkan beberapa orang mengaku sebagai keponakan jauh, cucu dari sepupu, atau anak dari teman lama. "Buya, masih ingat saya? Saya cucunya Pak Amir yang dulu tinggal sekampung." Nenek Halimah hanya tersenyum sopan. Ia tidak membantah, tidak juga membenarkan. Ia menatap mereka satu-satu, lalu berkata, "Kalau memang masih ada ikatan, bantu saya bangun tempat ini. Kalau tidak, saya doakan kalian pulang dengan selamat." Wajahnya tetap ramah, tapi tatapannya jelas. Ia tidak mencari pengakuan, apalagi warisan keluarga dadakan. Dengan bantuan Raka, proses penjualan tanah berjalan lancar. Mereka hanya menjual sebagian, cukup untuk modal awal pembangunan. Sisanya sengaja dibiarkan kosong, untuk ruang terbuka anak-anak bermain nanti. Pagi itu, di atas tanah kosong yang mulai diratakan, Nenek Halimah berdiri sambil memegang payung kecil. Tanahnya masih basah karena hujan semalam. Di hadapannya, beberapa pekerja mulai menggali pondasi. Ia membuka rantang berisi nasi, tempe goreng, dan sambal. Ia berjalan mendekat. "Ayo makan dulu. Jangan kerja perut kosong," katanya sambil tersenyum. Para pekerja,
yang awalnya ragu, akhirnya menerima. Seorang tukang berkata pelan ke temannya, "Ibu ini, kayak bukan orang kaya. Tapi hatinya besar banget." Hari berganti hari, bangunan kecil itu mulai terlihat bentuknya. Tiang-tiang berdiri, dinding bata merah mulai tersusun, atap mulai dipasang. Nenek Halimah datang hampir setiap hari, membawa makanan atau sekadar duduk di bangku kayu sambil melihat prosesnya. Anak-anak kecil dari sekitar mulai bermain di dekat lokasi. Beberapa anak jalanan ikut datang. Mereka merasa aman di dekat perempuan tua itu. Suatu hari, seorang anak laki-laki dengan baju robek bertanya, "Buya, nanti aku boleh tinggal di sini?" Nenek Halimah mengangguk, lalu membelai kepalanya pelan. "Boleh, asal kamu mau sekolah dan bantu jaga tempat ini." Sejak itu, anak-anak mulai memanggilnya Buya. Nama itu melekat. Diterima tanpa diminta. Raka, yang semula hanya mengurus dokumen dan legalitas, makin sering datang ke lokasi. Ia mulai datang tanpa pakaian kantor, hanya pakai kaos polos dan celana jeans. Tangannya kadang ikut mengangkat bahan bangunan, kadang mengatur logistik. Suatu siang, saat duduk di bawah pohon bersama Nenek Halimah, ia berkata pelan, "Buya, saya rasa saya nggak lagi cocok kerja di balik meja." Nenek Halimah tertawa kecil. Matanya memandang ke arah bangunan setengah jadi. "Kalau hatimu ada di sini, jangan paksakan hidupmu di tempat lain." Raka mengangguk. Tanpa kata, ia merasa tenang. Tapi di balik ketenangan itu, ada sesuatu dalam dirinya yang mulai berubah. Dan ia belum tahu, perubahan itu akan membawanya ke keputusan besar yang belum pernah ia bayangkan. Beberapa bulan kemudian, rumah singgah itu akhirnya berdiri. Bangunannya sederhana, berdinding bata putih dan atap seng berlapis genteng, tapi terasa hangat dari dalam. Ada ruang tidur berjajar, musola kecil di tengah, dan dapur umum di belakang. Di halaman depan, anak-anak yatim berlarian sambil tertawa, sebagian menggambar di lantai dengan kapur warna, sebagian lain duduk di bawah pohon sambil membaca buku. Suara mereka memenuhi udara pagi. Di antara keriuhan itu, Nenek Halimah duduk di kursi kayu menghadap bangunan yang baru diresmikan. Kerudungnya rapi, bajunya bersih. Di tangannya ada tongkat, tapi ia tak banyak bergerak. Hanya menatap. Wajahnya diam, tapi matanya berkaca. Ia menoleh sedikit ke langit yang cerah lalu berbisik pelan, "Alhamdulillah, Pak, janji kita sudah jadi." Raka duduk di sampingnya, masih mengenakan baju koko putih dan celana hitam. Di pundaknya tergantung handuk kecil bekas membasuh wajahnya setelah acara tadi. Ia menoleh ke arah nenek itu, lalu tersenyum. "Buya nggak mau ikut potong pita tadi?" tanyanya pelan. Nenek Halimah hanya menggeleng kecil, lalu menjawab lirih, "Biar anak-anak yang mulai. Saya sudah cukup melihat mereka tertawa. Itu saja yang saya tunggu." Raka mengangguk pelan. Ia menggenggam tangan nenek itu dan merasakannya dingin, tapi tidak menggigil. Hanya terasa lemah. Nenek Halimah lalu menepuk punggung tangan Raka dengan lembut dan berkata, "Kalau nanti saya nggak ada, kamu teruskan ya. Jangan biarkan tempat ini kosong." Raka menahan napasnya. Ia tidak menjawab. Ia hanya mengangguk perlahan. Malam harinya, hujan turun sebentar. Angin membawa suara gemerisik dedaunan ke seluruh penjuru rumah singgah. Anak-anak sudah tidur di kamar masing-masing. Raka masih duduk di teras depan sambil menyusun data donatur di laptopnya. Lampu temaram menemani kesunyian malam itu. Saat itu, Nenek Halimah sudah masuk ke kamar kecilnya sejak selepas Isya. Ia minta dibantu naik ke tempat tidur, lalu berkata singkat, "Kalau nanti saya tertidur, jangan dibangunkan. Biar saya istirahat betul malam ini." Raka hanya mengangguk sambil tersenyum. Ia pikir, itu hanya kalimat biasa dari orang tua yang kelelahan. Tapi pagi harinya, saat seorang anak mengetuk pintu dan tidak ada jawaban, mereka menemukannya sudah terbaring diam. Wajahnya tenang. Matanya terpejam sempurna. Dan yang paling menggetarkan, di sudut bibirnya, ada senyum kecil yang tidak biasa.
Raka tidak bisa berkata apa-apa. Ia terduduk di lantai, menatap tubuh nenek itu tanpa air mata, hanya dada yang sesak. Ia tidak memanggil orang lain. Ia tidak panik. Ia hanya duduk di sana selama beberapa menit, menatap wajah nenek Halimah seperti sedang berbicara dalam hati. Kemudian, ia bangkit. Ia siapkan air hangat. Ia yang memandikan jenazahnya sendiri. Anak-anak membantu mengambil kain kafan yang sudah lama disiapkan. Semua berjalan tanpa teriak, tanpa tangisan keras. Hanya suara doa yang mengalun pelan. Raka mengusap dahi nenek Halimah sebelum menutup wajahnya dengan kain. "Buya udah tenang sekarang. Saya nggak akan tinggalin tempat ini," ucapnya dengan suara serak. Pemakaman dilakukan di siang hari. Makamnya terletak di samping halaman belakang rumah singgah, tempat yang dulu ia bilang ingin dibuat kebun kecil. Puluhan anak berdiri rapi di sekeliling liang lahat, menggenggam bunga dalam genggaman. Udara panas, tapi tidak terasa membakar. Raka berdiri paling depan, menunduk dalam-dalam saat jenazah diturunkan perlahan ke tanah. Tak satu pun anak bersuara. Semua memandangi prosesi itu seperti sedang menyaksikan sesuatu yang besar, sesuatu yang tidak bisa mereka mengerti dengan kata-kata. Setelah ditutup tanah, Raka duduk di samping pusara itu cukup lama. Diam, menatap batu nisan yang belum ditulis apapun. Tapi dalam hati, ia sudah tahu ia akan menjaga semua ini sampai akhir. Beberapa hari kemudian, Raka berdiri di depan gerbang masuk rumah singgah, dengan palu kecil dan papan kayu di tangannya. Ia memaku papan itu perlahan di atas tembok putih gerbang utama. Huruf demi huruf telah dicetak jelas. Rumah Harapan Halimah. Di belakangnya, anak-anak berdiri berjajar, melihat proses itu sambil memegang bunga masing-masing. Tak ada perayaan, tak ada acara besar, tapi suasananya penuh haru. Semua tahu, tempat ini bukan sekadar bangunan. Ini warisan dari seseorang yang dulu dianggap tak berharga, namun justru meninggalkan sesuatu yang abadi. Dan saat itu juga, Raka sadar, hidupnya tidak akan pernah sama lagi. Kisah ini mengajarkan kita bahwa jangan pernah menilai seseorang dari luarnya saja, karena di balik kesederhanaan bisa tersimpan ketulusan dan perjuangan luar biasa. Semoga kita bisa belajar untuk lebih menghargai dan menepati janji, sekecil apapun itu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe untuk cerita inspiratif lainnya.